Ya, di sisi lain pemerintah Indonesia terus mengajak pemerintah di negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kewaspadaan pada situasi ekonomi global, terutama akibat adanya turbulensi ekonomi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa tantangan ekonomi global akan terus menguji kekuatan ekonomi negara-negara ASEAN sehingga kolaborasi dan kerjasama antar negara menjadi penting untuk mengantisipasi risiko yang ada. ASEAN Finance Ministry and Central Bank Governor Meeting atau IFMGM menjadi pertemuan tatap muka pertama antar pejabat negara-negara ASEAN setelah 3 tahun berturut-turut harus dilakukan secara virtual. Dalam IFMGM ke-9 tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkoordinasi dengan Menteri Keuangan ASEAN dan Gubernur Bank Sentral untuk memajukan kepentingan bersama dalam proses keuangan regional menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam kapasitas sebagai tuan rumah, pemerintah Indonesia terus mendorong negara ASEAN lainnya untuk tetap waspada dan bersiap bahwa beberapa tantangan eksternal dapat menyebabkan gejolak pada perekonomian ASEAN. Untuk itu, negara ASEAN diharapkan dapat mendorong kolaborasi dalam memperbarui kebijakan ekonomi yang tepat untuk merespons situasi global yang dinamis. Sehingga Menteri Keuangan juga mengingatkan di bawah Badan Sektoral Keuangan dan Bank Sentral, terdapat 6 inisiatif yang tercermin dalam 6 komite kerja yang terdiri dari liberalisasi jasa keuangan, liberalisasi akun modal, pengembangan pasar modal, inklusi keuangan, kerangka kerja integrasi perbankan ASEAN, dan sistem pembayaran dan penyelesaian. We should keep updating our policy to respond to the dynamic situation. We should also not to be complacent about the regional expected high economic growth. On the other hand, we should also actively maintain and facilitate this situation in order for us to continue doing our best in reforming our economy and ensuring sustainability. ASEAN telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejak tahun 2010 hingga 2019, di mana kawasan ini secara konsisten menyumbang 3% dari PDB real dunia. Menteri Keuangan berharap pemulihan penuh terjadi pada tahun 2023 dan memiliki prospek positif namun dengan tetap waspada yang tetap tinggi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel.